Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du, ibu bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur atas segala limpahan rahmat dan curahan nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita semua, dengan tujuan agar kita mampu menggunakan semua fasilitas yang Allah berikan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka sebuah nikmat yang besar akan menjadi ibadah yang bermanfaat bagi kita apabila kita tahu cara menggunakannya. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak memahami bagaimana cara menggunakannya, maka kenikmatan itu malah justru akan menjadi bumerang bagi kita. Karena sejatinya semua yang Allah berikan adalah hal-hal yang butuh dipertanggungjawabkan. Baik berupa kesehatan, baik berupa harta, baik berupa jabatan, baik berupa kesempatan hidup. Semua itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penggunaannya semasa hidup kita, agar tidak menjadi bumerang bagi diri kita di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan taufik, diberikan hidayah untuk bisa senantiasa mengikuti petunjuk, pedoman hidup dan juga cara berperilaku seperti apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itulah yang menjadikan diri kita terhormat dan jauh dari kehinaan di mata Allah. Hina di mata manusia belum tentu hina di mata Allah. Maka yang perlu kita kejar adalah bagaimana agar kita tidak hina di mata Allah. Manusia sangat banyak sekali ragamnya, manusia banyak sekali pendapatnya. Maka ada kataan itu, baik buruknya seseorang itu tergantung dengan siapa yang menceritakan. Kalau versinya manusia, maka kita bisa jadi baik dan bisa jadi buruk, itu ya tergantung siapa yang menceritakan. Kalau yang menceritakan orang baik, insya Allah dia tidak akan menceritakan yang buruk-buruknya. Tetapi ya, kalau di hadapan Allah, maka Allah lah paling tahu siapa di antara kita yang bertakwa. Dan takwa itu adalah kriteria yang sangat amat tinggi untuk dihitung dan diukur. Tidak mungkin manusia bisa mengukur tingkat ketakwaannya. Ketakwaan seseorang itu tidak bisa diangkakan secara utuh, karena urusannya adalah urusan hati. Urusannya adalah urusan. Maka salah satu cara kita untuk bisa menjaga ketakwaan itu adalah dengan terus belajar dan menuntut ilmu. Di hari Jumat ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana Allah meneguhkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengingatkan sebuah peristiwa. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung kisah yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Berbulan-bulan kita lalui, kita sudah sampai di ayat ke-83.
Dan itu pun banyak ayat yang kita lompati. Kita langsung masuk ke dalam pokok-pokok pembahasan kisah-kisah di setiap ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Sekedar murajaah ya, supaya tidak lupa. Di beberapa pertemuan yang lalu telah kita sampaikan tentang berapa kisah itu Bapak Ibu? Masih ingat? Ada 4 ya. Ada 4 kisah pokok yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama adalah kisah tentang Ashabul Kahfi, pemuda yang berlindung di dalam gua. Berlindungnya bukan karena kehujanan, terus berlindung. Ada hujan gitu, terus masuk gua supaya nggak kehujanan, bukan. Tapi berlindung dalam rangka menyelamatkan keimanan mereka. Dan yang kedua adalah kisah Sahibul Jannatain. Kisah Sahibul Jannatain itu adalah kisah tentang bagaimana 2 orang yang hidup bersamaan dan mereka adalah sahabat di dunia, dan ternyata memberikan pemisah atau pembeda antara keduanya ketika berhadapan dengan ujian Allah bernama harta. Ya, jadi bisa iman itu diuji. Bisa dilihat ini iman atau kufur itu dengan satu instrumen bernama harta. Di cerita yang kedua itu tentang Sahibul Jannatain, ketika diberikan harta maka terlihatlah siapa di antara mereka yang beriman dan yang kufur. Kisah yang ketiga adalah tentang Musa, Nabiullah Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Ini saya ajak untuk mengingat kembali murajaah supaya tidak sia-sia. Karena ya, kekuatan ilmu itu ada pada murajaah. Kekuatan ilmu itu ada pada murajaah. Kalau jadi ya, talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu itu adalah dilihat dari bagaimana intensitas dia memurajaahnya. Kalau talibul ilmi saya pernah belajar tapi dulu 5 tahun 10 tahun yang lalu, maka dia bukan talibul ilmi ya. Atau yang namanya hafidh Quran. Hafidh Quran itu bukan orang yang pernah, bukan hanya sekedar orang yang pernah menghafalkan Al-Quran, tetapi adalah orang yang senantiasa, yang ketika dia sudah hafal lalu dia mengulang-ulang, namanya murajaah. Jadi menghafal Al-Quran itu mudah, menghafal Al-Quran itu singkat. Bisa ada dalam waktu 2 tahun, 1,5 tahun, 8 bulan pun ada. Tetapi yang lama, yang panjang itu adalah masa untuk memurajaah. Sampai kapan memurajaah itu? Seumur hidup. Itu yang lebih lama. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kalau punya anak jangan hanya sekedar dikejar-kejar untuk cepat hafal. Gampang Bapak Ibu, hafal Quran itu nggak lama. Yang lama, yang perlu diperhatikan setelah hafal itu adalah murajaah. Ini kadang banyak yang tidak paham ini, orang tua ini. Punya anak itu hanya didorong, ayo cepat, ayo sudah selesai belum, kurang berapa lagi. Didorong-dorong terus untuk segera hafal. Setelah hafal ditinggal, tidak pernah sama sekali mengingatkan, Mas, Mbak, sudah murajaah belum hari ini? Dan itu lebih panjang masanya ketika dibandingkan dengan masa menghafal Al-Quran. Murajaah itu seumur hidup. Berani menghafal, maka berani murajaah. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak, bagus itu sudah dikejar untuk apa? Segera hafal. Mas, Mbak, udah hafal berapa? Pulang ke pondok ditanya, udah berapa hafalannya? Nambah berapa hafalannya? 5 juz, tambah lagi Mbak. Ayo semangat, ayo semangat.
semangatnya bukan hanya sekedar diberikan dalam masa menambah hafalan saja, tapi juga perlu ya diberikan semangat untuk menjaga hafalannya dalam rangka memurojaah yang masanya lebih panjang daripada masa menghafal. Itu sulit itu. Oh, gitu ya, Bapak Ibu. Kalau punya anak sudah hafal Quran bagus, tapi jangan dibiarkan, jangan merasa tuntas pekerjaan Bapak Ibu semua memotivasi anak Bapak Ibu supaya hafal Quran belum selesai. Lanjutkan untuk terus mengawasi ya, memberi motivasi, memberi semangat untuk menjaga hafalannya. Belum keren kalau hanya sekedar sudah selesai, belum keren. Ya, kerennya itu nanti ketika sudah rutin murojaah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu semua, kita mengingatkan tentang pelajaran yang telah kita ambil di pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi kalau kita lihat, nah kita masuk ke dalam kisah yang terakhir ini adalah tentang seorang raja yang diberikan kekuasaan oleh Allah, kekuatan oleh Allah, dan menggunakan segala pemberian dan kelebihan yang Allah karuniakan kepadanya untuk menegakkan agama Allah, untuk menjadikan orang-orang beriman kepada Allah dan tidak berbuat zalim. Ya. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Kahfi ini lengkap merangkum satu hadis dari Rasulullah SAW yang mungkin Bapak Ibu semua sudah paham. Dalam konsep dakwah, ketika kita melihat sesuatu kemungkaran di depan mata kita, maka ubahlah, ada perintah untuk action, ambil peran. Dengan apa? Dengan tanganmu. Ketika tidak mampu, dengan lisanmu. Ketika tidak mampu, maka ubahlah itu dengan hatimu, dan itu yang paling rendah. Jadi dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan aksi, dan yang kedua dengan perkataan, diingatkan dengan nasihat, ketika tidak sudah didoakan atau diingkari dengan hati. Itulah yang ada di dalam kisah-kisah yang dalam surat Al-Kahfi. Bagaimana ketika para pemuda itu berlindung dari kekuasaan yang zalim dalam rangka menjaga keimanan mereka, mereka pergi ke dalam gua untuk menyelamatkan akidah mereka. Dan ini adalah mengingkarinya dengan hati. Dan bagaimana ketika kita melihat kisah yang kedua tentang Sahibul Jannatain, dakwah yang dilakukan oleh seorang pemuda yang beriman itu kepada temannya yang kafir adalah menasihatinya dengan lisannya. Dilakukan itu di dalam kisah Sahibul Jannatain. Ya, diingatkan, akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah kamu ingkar dan kufur kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari tanah? Itu kan jenis peringatan yang dilakukan dengan lisan. Dan ini terakhir ini, kisah ini yang terakhir adalah mencontohkan bagaimana kita merubah sebuah kemungkaran berdakwah menggunakan tangan atau kekuasaan. Ya. Jadi ada banyak pilihan. Dan ini semua terangkum di dalam surah Al-Kahfi. Yang terakhir kemarin sebelum kisah ini adalah kisah Nabiullah Musa dan Nabi Khidir, bagaimana ketika ilmu itu menjadi alat untuk menguji kesabaran seseorang. Ketika ingin mendapatkan sebuah ilmu, maka syarat yang pertama adalah bersabar. Tidak bisa instan. Tidak ada yang instan di dunia ini. Bahkan mie instan pun harus dimasak dulu, ya, harus beli dulu. Maka tidak ada yang instan. Seinstan-instannya mie instan yang harus diproses juga. Harus dimasak dulu,
ya harus ditungguin sampai matang. Kalau nggak sabar ya belum matang udah diangkat, ya tidak jadi. Harus mau buka bungkusnya dulu. Apalagi tentang perkara ilmu, maka tidak akan ada yang namanya ilmu tanpa kesabaran. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita masuk di dalam kisah yang terakhir. Itu adalah tentang Dzulqarnain. Seharusnya yang menyampaikan kisah ini bukan saya, harusnya Mas Rifki, ya, karena beliau yang lebih paham itu. Ada Dzulqarnainnya langsung, gitu nggak Pak Ali? Jangan saya, harusnya Mas Rifki. Sini Mas Rifki. Ya, Dzulqarnain, betul kan Mas? Ada Dzulqarnain ya kan? Iya. Beliau yang lebih paham ayat ini insya Allah daripada saya. Jadi mohon maaf kalau nanti saya salah, tolong dibenarkan Mas Rifki. Ya. Mengingatkan kembali tentang Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Al-Quran itu bukan buku sejarah, bukan buku pelajaran sejarah. Ketika kita buka Al-Quran akan kita temukan banyak sekali menceritakan kisah-kisah orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, kisah-kisah yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Akan ada orang-orang orientalis yang menyelewengkan bahwa ternyata kitabnya orang Islam itu adalah kitab sejarah. Kenapa dia bilang seperti itu? Itu lihat itu, isinya cerita orang-orang terdahulu, kitab sejarah itu. Ya, orang Islam itu susah untuk diajak move on. Kenapa? Karena kitabnya selalu berbicara dengan masa yang sudah lalu. Itu tuduhan-tuduhan yang kalau tidak kita bisa jawab, kita bisa terdiam itu, Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa jawab dan tidak punya ilmunya, kita bisa terdiam dengan tuduhan-tuduhan semacam itu. Keras sekali tuduhan. Namanya orang Islam, orang Muslim itu tidak susah untuk diajak move on melihat masa yang akan datang. Kenapa? Karena ajarannya adalah tentang ajaran atau fokus terhadap keadaan di masa lalu. Lihat itu. Nah, yang perlu kita sampaikan adalah Al-Quran itu adalah hudan linnas, hudan lil muttaqin. Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Al-Quran itu adalah buku petunjuk. Yang cara menyampaikan petunjuk itu salah satunya adalah dengan mengingatkan tentang sebuah peristiwa di masa yang lalu. Ada ungkapan bahwa pengalaman atau experience is the best teacher gitu ya. Pengalaman adalah guru terbaik. Tetapi perlu digarisbawahi, pengalaman itu bukan hanya terbatas pada pengalaman pribadi semata. Tetapi the best teacher atau guru terbaik itu juga bisa datang dari pengalaman orang lain. Kita untuk merasakan api itu panas tidak harus kita mengalami terbakar dulu. Ketika kita melihat ada orang yang terkena duri lalu dia kesakitan, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bagi kita. Tidak harus kita merasakan diri kita tertusuk duri dulu baru kita berkesimpulan ternyata duri itu tajam. Ketika di depan mata kita ada orang yang terkena duri lalu dia kesakitan, pengalaman itulah yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi tidak harus pengalaman yang berangkat dari pengalaman pribadi saja, tapi pengalaman terbaik juga bisa berangkat dari pengalaman orang lain. Dan itu sangat penting untuk diabadikan. Kalau tidak diabadikan, maka kita tidak bisa belajar dari pengalaman. Pengalaman umat-umat terdahulu itu diabadikan oleh Allah, salah satunya adalah untuk menjadi petunjuk bagi kita. Ketika jalan di depan kita, ya kita berdua jalan gitu ya, di dalam hutan, teman kita di depan 5 meter di depan kita, lalu ternyata ada
Kalau di mana di hutan Kalimantan itu suku Dayak itu kadang menaruh perangkap-perangkap babi hutan. Wah, itu jeratnya luar biasa. Itu kalau suku Dayak bikin itu orang bisa langsung ketarik kegantung, Mbak. Kayak yang di film-film itu, langsung kaki di atas, kegantung di mana? Di atas pohon, dan itu kuat sekali. Ya. Ketika dia jalan di depan kita, lalu dia menginjak perangkap yang dibuat oleh suku Dayak itu, lalu tertarik, kakinya keangkat, ya, berubah kaki di atas, kepala di bawah, kegantung di atas itu. Itulah pengalaman yang harus kita ambil pelajaran. Oh, nanti ketika aku melihat ada tanda-tanda jebakan, aku harus berhati-hati. Itulah pengalaman masa lalu yang perlu diabadikan dan perlu disampaikan untuk kita menjadi hati-hati dan menjadi apa? Menjadi selamat. Nah, dan ini yang perlu kita sampaikan, bahwa Al-Quran itu bukan kitab sejarah, kitab petunjuk. Hanya saja cara memberi petunjuknya salah satunya adalah dengan kisah-kisah. Dan tidak mungkin kita mengingkari satu kisah pun yang ada di dalam Al-Quran. Jangankan mengingkari satu kisah, mengingkari satu ayat pun, mengingkari satu huruf pun, ya, itu akan berdampak kepada keimanan kita. Jangankan tidak percaya kepada satu kisah, tidak percaya kepada satu ayat pun, bukan cuma satu ayat, satu huruf pun kita ingkari, itu akan berbahaya bagi keimanan kita. Alif lam mim yang kita percaya cuma alif lamnya saja, mimnya kita tidak mau baca. Saya percaya Ustadz sama alif lamnya saja, mimnya saya tidak mau baca. Tidak boleh. Apalagi tidak percaya kepada satu kisah. Yang bener nih kisah ini, masa kayak gini sih, kayaknya berlebihan. Jangankan kepada satu kisah utuh, satu huruf pun tidak kita percaya, itu akan berdampak kepada keimanan kita. Ya, maunya cuma baca alif lam, mimnya kenapa nggak boleh? Saya nggak percaya. Saya percaya cuma alif lam saja, maka tidak boleh. Maka ada fungsi-fungsi kisah. Kenapa Allah banyak memberikan kisah di dalam Al-Quran itu adalah salah satunya, kisah itu adalah pemberian nasihat kepada orang lain dengan cara, dengan jalan yang hampir tidak bisa ditolak. Kenapa? Karena Allah lah yang paling tahu sifat asal manusia itu suka dengan yang namanya cerita. Bapak Ibu, kalau ngobrol sama teman, ya, ngobrol sama, apalagi ibu-ibu itu ya, kalau sudah ngobrol itu kadang sampai lupa waktu. Hampir semua manusia itu suka yang namanya cerita. Bahkan orang pendiam sekalipun itu suka diceritai, didongengi. Orang yang nggak suka ngomong sekalipun, itu kalau sudah ketemu dengan orang yang suka ngobrol cerita, dia juga suka mendengarkannya. Jadi semua manusia itu suka dengan kisah. Dan tidak ada orang yang tidak mau diceritai. Tetapi banyak orang yang tidak mau dinasehati. Ya, maka dengan kisah itulah Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kita seharusnya mendapatkan nasihat. Bukan hanya sekedar mengikuti alur ceritanya saja, tetapi jauh daripada itu Allah menginginkan kita mendapatkan apa? Petunjuk. Coba saja Bapak Ibu, ya. Mas, Mbak, sini, saya mau nasihati, duduk dulu sebentar. Bisa dia tolak. Ya. Apalagi bicaranya adalah sini saya ceramahin. Loh, ya. Itu bisa ditolak. Tapi kalau dia prolognya adalah saya mau cerita. Ya, kalau prolognya saya punya nasihat, dengarkan baik-baik. Wah, itu udah males itu biasanya. Kamu siapa? Ya, anak kecil ngasih tahu yang tua, nasihatin yang tua. Tapi kalau prolognya adalah saya punya cerita, itu semua orang pasti akan pasang telinga.
Semua orang pasti akan telinga. Yang mana ternyata di dalam kisah itu intinya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, jangan hanya fokus terlena dengan apa, atau dengan sibuk dengan apa, alur ceritanya saja, tetapi fokuslah dengan apa petunjuk yang ada di dalamnya. Karena Allah menceritakan kisah-kisah itu bukan hanya untuk menjadi dongeng, bukan untuk menjadi bahan cerita saja, tapi ingin menyampaikan sebuah pesan sebagai petunjuk bagi manusia. Dan yang kedua, ketika kita berbicara tentang Ashabul Kahfi dulu, sudah saya sampaikan bahwa asbabun nuzul, sebab diturunkan ayat tersebut adalah usaha orang-orang kafir Quraisy yang ingin mengubur hidup-hidup dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dakwah yang masih seumur bayi, yang masih sangat belia, itu ingin dihidup kayak bayi baru lahir, itu sudah mereka udah pada ketakutan, ingin dikubur hidup-hidup. Caranya adalah bagaimana, ya, bagaimana orang-orang itu tidak percaya sama Nabi Muhammad. Orang-orang itu dibawa dan diajak untuk menganggap Muhammad itu adalah orang gila. Muhammad itu ngawur ngomongnya. Ya, maka mereka sepakat bagaimana cara untuk menjatuhkan Nabiullah Muhammad. Maka ayat ini termasuk di dalam golongan surat Makkiyah. Sedang sulit-sulitnya Nabi Muhammad itu berdakwah, itu luar biasa. Itu kayak bayi baru lahir, itu sudah banyak yang menginginkan agar bayi itu mati. Usaha untuk membunuh, rencana untuk menghancurkan, menguburnya hidup-hidup itu banyak sekali. Dan itulah yang terjadi pada kisah dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu episodenya adalah munculnya apa? Pertanyaan-pertanyaan ini. Ketika mereka bertanya apa? Tentang 3 hal. Tanyakan kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad itu, ya. Mereka datang kepada para pembesar Yahudi, orang-orang ulamanya orang Yahudi. Ini gimana kita untuk menjatuhkan Muhammad ini? Tanyakan kepada Muhammad. Kalau dia bisa jawab 3 hal ini, dia adalah Rasul. Dia benar-benar Rasul. Pertanyaan itu yang pertama kemarin kita sudah sampaikan adalah salah satunya tentang pemuda yang berlindung di dalam gua. Kalau Muhammad bisa jawab pertanyaan itu, nah itu dia Rasul. Karena apa? Karena ada kesepakatan yang dibuat dan diingkari oleh mereka sendiri. Kalau Muhammad bisa jawab, kami ikut beriman kepada mereka, kepada Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy itu, ya, banyak sekali janji-janji mereka yang mereka ingkari sendiri. Memang dari awal tidak ada niatan untuk menepatinya. Dan terbukti, ya, ketika sudah dijawab 3-tiganya itu, mereka tetap kafir. Mereka tetap tidak beriman. Pertanyaan itu tanyakan kepada Muhammad. Yang pertama adalah kemarin, ya, tentang apa? Pemuda yang berlindung dalam goa. Dan itu sudah disampaikan. Wah, tahu nih Muhammad. Dan pertanyaan yang kedua adalah tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Tahu nggak? Tahu apa Muhammad tentang ruh itu? Nanti akan dijawab di ayat yang lain. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Itu nanti akan dijawab juga di tempat yang lain. Dan pertanyaan yang ketiga adalah kisah yang terakhir ini. Tanyakan kepada Muhammad tentang apa? Seorang raja yang berkeliling di dunia, yang melakukan tawaf. Tawaf itu apa? Keliling. Ya, keliling itu ya dari ujung barat ke ujung timur. Maka muncullah ayat ini yang diawali dari ayat ke-83. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Allah berfirman dalam ayat 83 dibuka dengan kalimat wa yas'alunaka 'anil qarnain. Mereka siapa? Mereka orang-orang kafir Quraisy itu bertanya kepadamu wahai Muhammad an dzil
Zulqarnain. Tentang Zulqarnain. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakanlah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sa'atlu alaikum minhu dzikra, aku akan bacakan kepadamu sebagian kisahnya. Minhu dzikra, sebagian kisahnya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menarik untuk kita cermati, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu banyak sekali jenis-jenis pertanyaan. Salah satunya yang ada di dalam ayat ini, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mungkin teman-teman pemuda itu bisa kita kaji kapan-kapan, ya, dengan tema yang kekinian gitu ya, tentang pertanyaan itu. Itu kayaknya seru itu, Mas, nanti kita kaji itu. Judulnya, temanya adalah kamu nanya gitu ya. Ya, kamu nanya. Karena banyak jenis pertanyaan di dalam Quran dan Sunnah. Ada pertanyaan yang memang berasal dari orang yang ingin tahu dan mencari kebenaran. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat lalu ayat turun. Seperti apa? Wa yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang harta rampasan perang, turun ayatnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, turun ayatnya, penjelasannya. Itu memang pertanyaan. Jadi ada satu pertanyaan. Jenis pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan dari orang yang ingin mencari kebenaran. Jadi memang awalnya bodoh, awalnya tidak tahu, tanya supaya tahu dan diikuti. Itu jenis yang pertama. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat, beberapa ayat turun muncul dari sebab pertanyaan. Lalu ada jenis pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang berasal bukan dari orang yang tidak tahu, tapi berasal dari orang yang tahu dengan tujuan memberitahu teman-temannya yang lain agar semuanya tahu. Jadi ada jenis pertanyaan yang kedua adalah orang ini tahu, sebenarnya dia tahu jawabannya, lalu dia berikan pertanyaan itu dengan tujuan agar temannya menjadi tahu. Dia ingin ngajarin temannya dengan cara bertanya kepada gurunya. Seperti apa? Seperti pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat Jibril, ya, tentang iman, Islam, ihsan, dan sa'ah. Ketika Nabiullah Muhammad SAW sedang berada dalam sebuah majelis, tiba-tiba datang masuk laki-laki yang tidak dikenal, lalu tanya, dan tanya. Bukan malaikat Jibril tidak tahu, tetapi malaikat Jibril ingin memberikan pelajaran melalui pertanyaan. Maka boleh itu kita tahu, tapi sengaja bertanya agar gurunya menjelaskan sehingga teman-teman yang lainnya menjadi tahu. Sampai pada pertanyaan apa? Akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu sa'ah, apa itu kiamat. Apa perkataannya? Apa jawaban Nabiullah Muhammad ketika ditanya tentang sa'ah? Mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Tidaklah yang bertanya, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi ada orang yang tahu, sengaja tanya agar orang lain menjadi tahu. Itu jenis pertanyaan yang kedua. Dan ada jenis pertanyaan yang ketiga. Ini adalah jenis pertanyaan yang diberikan oleh orang bodoh. Jadi gini Bapak Ibu, ada kebodohan itu seperti penyakit, bisa diobati. Tapi ada kebodohan yang tidak bisa diobati. Ya Bapak Ibu, kebodohan itu bisa diobati pada umumnya. Akan tetapi ada kebodohan yang tidak bisa diobati. Kebodohan apa? Kebodohan yang diikuti dengan keangkuhan. Kebodohan yang diikuti dengan kesombongan. Semakin dijawab, semakin bertambah sombong. Maka kadang
menghadapi orang seperti ini tidak usah dijawab. Karena kalau dijawab, dia akan bertambah benci. Semakin dijelaskan, semakin bertambah kebenciannya. Bertanya bukan untuk mengangkat kebodohan, bertanya untuk menjatuhkan orang yang ditanya. Ada orang yang bertanya seperti itu, sengaja ngetes ustadznya, ngetes gurunya, supaya terlihat bodoh, untuk menjatuhkan siapa yang ditanya. Itulah yang terjadi pada ayat ini. Mereka bertanya itu untuk menjatuhkan harga diri Muhammad. Jadi memang ada orang-orang bertanya seperti itu. Orang-orang yang bertanya yang memang tidak tahu tapi disertai dengan kebodohan dan kesombongan, ya, ini adalah kebodohan yang tidak bisa diselamatkan. Semakin dijelaskan, semakin benci. Semakin dijawab, semakin sombong. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu ya kalau bertanya. Kalau kita bertanya dengan tujuan untuk ngetes, nah, gitu ya. Ketika nanti yang ditanya tidak bisa jawab, gitu ya, akan ada rasa bangga, akan ada rasa puas ketika yang ditanya itu tidak bisa menjawab. Inilah yang terjadi pada diri orang-orang kafir Quraisy pada hari itu. Jangan sampai sama dengan hari ini, diri kita hari ini. Yang diinginkan adalah ketika bertanya kepada Muhammad tentang 3 hal, ya, mereka akan puas apabila Muhammad tidak bisa jawab. Hati-hati, dan ini adalah ciri penghuni neraka. Orang-orang kafir Quraisy itu kalau bertanya dengan tujuan untuk menjatuhkan, dan itu adalah kesombongan. Jadi pertanyaan ini, wayas alunaka andzil qarnain, ini adalah jenis pertanyaan yang ketiga, bukan untuk mencari kebenaran lalu diikuti, bukan untuk mengajarkan orang-orang yang lain supaya tahu, tapi untuk menjatuhkan harga diri yang ditanya. Ngetes, ya, ngetes. Tapi ternyata yang ditanya bisa menjawab, dijawab pun tidak menjadikan mereka lantas beriman kepada Allah. Karena memang dari awal tujuannya memang ada kesombongan dan keangkuhan dalam pertanyaan tersebut, dan ini yang perlu kita hindari. Apa jawabannya? Kul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakan Muhammad, maaf, andzil qarnain, ya, yas'alunaka andzil qarnain. Dzil qarnain ini Bapak Ibu semua, ini adalah sebuah lakop, gelar, ya, bukan nama spesifik. Dzulqarnain itu dari 2 kata, dzu dan qarn. Dzu dalam bahasa Arab itu adalah sahib. Orang yang punya harta banyak disebut dzu malin. Ya. Atau orang yang punya ilmu banyak namanya dzu ilmin. Dzu, ya, itu adalah si, ya, si pemilik atau orang yang memiliki ciri khas terhadap sesuatu hal, itu ada dzu-nya. Seperti yang diberikan kepada sahabat siapa? Sayyidina Utsman, dzu nurain. Dzu nurain itu adalah gelar bagi siapa? Utsman bin Affan, yang mendapatkan 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mendapatkan gelar berapa? Dzu nurain, 2 cahaya. Dan pada ayat ini juga disebutkan dengan Dzulqarnain atau Dzulqarnain, adalah gelar yang diberikan. Qarn dalam bahasa Arab, satu maknanya adalah tanduk, qarnun, tanduk. Jadi ada yang mengatakan Dzulqarnain itu karena memiliki apa? Tanduk. Banyak sekali pendapat tentang kisah-kisah ini. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kisah yang terbaik adalah kisah yang dikisahkan. Adapun yang tidak diceritakan oleh Allah sengaja tidak diceritakan karena tidak banyak kebaikan di dalamnya. Cukup apa yang disampaikan dan dijelaskan di dalam tafsir.
Dzulqarnain, ada yang mengatakan satu kornun itu adalah bermakna apa? Tanduk. Jadi Dzulqarnain adalah orang yang memiliki dua tanduk. Ada pendapat bahwa memang ada benjolan seperti tanduk di kepalanya. Ada juga pendapat yang lain karena menggunakan seorang raja ini menggunakan ada mahkota ya yang dikenakan oleh para raja dan memiliki dua tanduk ya. Dan juga ada makna yang kedua, kornun itu adalah masa. Seperti halnya yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, khairul quruni qarni, sebaik-baiknya generasi itu adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Qarnun itu adalah generasi atau masa, abad. Jadi Dzulqarnain adalah seorang yang diberikan kekuasaan di dua periode masa atau di dua kekuasaan tempat timur dan barat. Jadi dia bukan nama, sama seperti Firaun. Sama seperti Firaun, itu bukan nama spesifik yang apabila Al-Quran bercerita terhadap sebuah kisah dan tidak diberikan secara spesifik, eksplisit, maka akan ada peran-peran lain yang digantikan oleh manusia-manusia berikutnya dengan sifat-sifat yang sama. Ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan, kecuali ketika Allah memberikan sebuah kisah menyebutkan nama, apalagi apa? Dengan spesifik, bukan hanya sekedar nama, tapi disebutkan binnya siapa, seperti Isa bin Maryam. Maka kisah Isa bin Maryam itu tidak mungkin pernah terulang lagi di muka bumi, karena kisah itu hanya untuk Isa bin Maryam. Kisah ketika ada seorang perempuan yang hamil tiba-tiba tanpa adanya laki-laki yang menghamilinya, itu tidak akan mungkin terjadi karena itu hanya milik Isa bin Maryam. Tapi ketika disembunyikan, tidak jelas siapa orangnya, hanya disebutkan ciri-cirinya, maka kisah itu sangat mungkin menjadi pelajaran dan akan terulang di masa yang akan datang. Sama seperti ini, ya, Dzulqarnain, maka akan banyak, ya, sengaja. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, jadi ada beberapa kisah-kisah yang disembunyikan dan kembali lagi itu akan menjadi ujian bagi orang-orang. Karena nanti akan ada yang mengatakan Dzulqarnain itu adalah Alexander the Great. Alexander the Great itu adalah, dan ini tertolak. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan Dzulqarnain adalah orang yang beriman kepada Allah, sementara tidak pada Alexander the Great. Maka jawabannya adalah kul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Masya Allah, ini baru satu ayat ya Bapak Ibu ya. Ini mau versi ngebut, versi slow atau gimana nih? Satu-satu gitu ya. Kita nggak dikejar ini ya. Iya, nggak dikejar target kurikulum, harus selesai gitu ya, nggak ada SKS-nya insya Allah. Maka jawabannya adalah kul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakanlah wahai